Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko, fans Manchester United yang menderita week in week out ya. Barusan aja menang lawan Liverpool, libur 2 minggu, mainnya balik lagi kayak apa ya? Gak jelas gitu ya. Strategi itu berlaku cuman 10-15 menit awal lawan Brentford. Dan kita gak layak dapat poin apapun dari pertandingan itu. Gak layak, men. Ada setidaknya 3 hal yang gue sorotin dari hasil imbang ya, dalam tanda kutip imbang. Kalau kamu lihat matchnya, MU itu bener-bener cuman main 10-15 menit. Dan pergantian pemainnya itu sangat telat ya. Jadi yang pertama, Erik ten Hag ini kurang memiliki kepercayaan diri terhadap timnya yang ada di bench. Kita udah lihat gimana Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan juga Scott McTominay itu mereka gak perform sama sekali. Ya, gak perform sama sekali. Dan baru diganti di menit-menit ya 10 menit terakhir. Dan beruntung Manchester United punya pemain berkualitas macam Casemiro dan juga Mason Mount. Dan jangan lupa di situ juga ada Christian Eriksen yang bisa memainkan peran Bruno Fernandes yang dari bulan ke bulan sangat jelek ya. Sangat jelek. Jadi gue gak tahu kenapa 3 pemain ini selalu bermain, bahkan Bruno dan McTominay full, man. Gue gak tahu ya, apakah memang ya kalau udah gak jalan strateginya dan McTominay gak bisa bikin gol dan Bruno Fernandes mainnya kayak gitu, kenapa ini pemain gak diganti di babak kedua aja? Ya gue tahu Casemiro baru balik dari cedera, Mason Mount berbulan-bulan cedera, dan ya tapi ketika mereka diputuskan ada di bench, ada di bangku cadangan, itu harapannya mereka bisa ya do the job. Gue nggak tahu kenapa Erik ten Hag sepengecut itu untuk mengganti 3 pemain inti ini. Ya Rashford diganti, Garnacho harusnya nggak diganti karena dia memiliki etos kerja. Tetapi ya balik lagi, men, Erik ten Hag selalu menganak emaskan 3 pemain ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya soroti adalah lemahnya lini pertahanan. 73 touch di kotak penalti Manchester United. Ini ngeri sekali, men. Satu pertandingan loh itu 73. Ini berarti gak beres dari lini tengah sampai belakang. Dan balik lagi Aaron Wan-Bissaka, dia selalu telat untuk naik. Karena itulah gol di menit-menit terakhir itu tercipta karena Ivan Toney, harusnya dia offside. Tetapi karena ada Aaron Wan-Bissaka yang ya gak sadar situasi, gak sadar posisi, akhirnya ya kita menelan hasil imbang. Pressure sangat ketat untuk meraih sekedar peringkat kelima karena Spurs menang lawan Luton dan Aston Villa menang lawan Wolves. Semakin jauh poinnya, men. Semakin jauh kalau kayak gini. Gue gak yakin MU akan bisa secara ajaib ada di peringkat 4 ataupun 5, karena kita masih menghadapi Chelsea, Newcastle, Liverpool, dan Arsenal. 4 ini luar biasa ngeri, men, matchnya. Ya, jadi Onana tampil tanpa celah. Tapi kasihan juga dia dibombardir 20 plus tembakan. Ya, dia jatuh bangun. Dan ini sudah harus diidentifikasi oleh Erik ten Hag bahwa strateginya nggak jalan. Bukan Kobbie Mainoo nggak bagus,
Ya, bukan Lisandro Martinez nggak bagus, bukan Harry Maguire nggak bagus, tetapi koordinasi antar lini yang bisa mempersempit pergerakan dari Brentford itu yang nggak jalan. Pemain seolah-olah ya kecapean dan nggak tahu ya, takut cedera atau apa, gue nggak tahu. Kemudian yang ketiga, di balik pertandingan yang ingin saya lupakan ini, Mason Mount tampil sebagai pahlawan. Gimana enggak? Dia tiba-tiba ditaruh di sebelah kiri, tiba-tiba dia berposisi sebagai striker. Ya, dan dia ya menjawab kepercayaan dari Ten Hag selama ini dan mencetakkan golnya yang pertama di Liga Inggris buat Manchester United. Ini luar biasa. Debut yang saya harapkan buat Mason Mount bisa membangun kepercayaan dirinya dia. Karena kita butuh pemain-pemain lain selain 3 pemain itu ya, Bruno, Marcus, dan Scott McTominay, untuk bisa step up dan meraih hasil positif buat Manchester United. Next game adalah Chelsea. Kita tahu mereka imbang lawan Burnley yang main dengan 10 pemain. Tapi Chelsea, mereka punya daya ledak sama dengan Manchester United. Tidak konsisten dan punya daya ledak, dan gue feeling lawan Chelsea pun akan imbang. Nggak bisa diterima ya. Kalau kita hasilnya 1-1, 0-0, tetapi permainannya secara berimbang nggak masalah. Tapi MU ketika melawan Brentford itu benar-benar ya outplayed, strategi nggak jalan. Hampir semua yang dilakukan oleh pemain-pemain Manchester United ini nggak ada hasilnya. Dan memang Brentford harusnya sudah unggul 3, minimal 2-0 lewat peluang dari Ivan Toney dan juga Wissa. Bahkan 3-0 kalau peluangnya Brian Mbeumo itu nggak kena mistar juga. Kredit buat Brentford yang mandul dan menjaga asa dari Manchester United. Kita masih berharap keajaiban untuk bisa naik ke peringkat 4 ataupun sekedar peringkat 5. Gue Widi Sasongko, terima kasih udah menonton. Kacrut banget ya Manchester United.